Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia dan penutup para rasul. Hakikat hati yang sakit. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Al-Baqarah ayat 10. Agar dia menjadikan apa yang dimaksudkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Al-Quran Surat Al-Hajj 53. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Al-Ahzab 32. Allah berpesan kepada istri-istri Nabi agar tidak melunakkan ucapannya seperti yang dilakukan kebanyakan wanita, karena hal itu merangsang mereka yang memiliki syahwat di dalam hatinya. Namun, Anda tidak boleh membuat komentar kasar yang menyebabkan gangguan. Mereka harus menyampaikan ucapan-ucapan yang baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam Al-Quran tentang penyakit hati dan hakikatnya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah obat untuk apa yang menjadi inti dari berbagai penyakit kebodohan dan kesesatan, karena kebodohan sebenarnya adalah penyakit. Obatnya adalah ilmu dan hidayah. Kekeliruan adalah penyakit. Obatnya adalah kebenaran. Dan Allah memurnikan nabinya dari dua penyakit ini. Sebab-sebab timbulnya penyakit tubuh dan hati. Sakitnya tubuh adalah saat ia tidak dalam keadaan sehat dan baik. Ketika itu tubuh berada di luar kenormalannya, disebabkan oleh kerusakan yang menimpanya, sehingga fungsi indera dan gerak motoriknya terganggu. Tentang fungsi indera, ia bisa hilang sama sekali, misalnya menjadi buta, tuli atau lumpuh, atau mungkin melemah kekuatannya meskipun semua alat inderanya tetap masih utuh. Atau ia mengindrakan sesuatu dan tampak hal yang sebaliknya. Misalnya manis dirasakannya pahit, jeleknya dipandang baik, atau baik dipandangnya jelek. Adapun kerusakan yang menimpa gerak motorik misalnya adalah melemahnya daya punya, daya pegang, daya dorong atau daya tarik. Dengan demikian ia merasakan sakit sesuai dengan tingkat ketidaknormalannya. Meskipun demikian, ia belum sampai pada tingkat binasa dan kematian. Ia masih memiliki kekuatan panca indera dan gerak meskipun lemah sekali. Adapun sebab ketidaknormalan tersebut bisa dikarenakan rusaknya kadar tertentu atau cara. Yang pertama, mungkin karena kekurangan materi sehingga perlu ditambah, atau mungkin karena kelebihan sehingga perlu dikurangi. Yang kedua, mungkin karena kelebihan suhu panas, dingin, lembab atau suhu kering, atau ia kekurangan dari kadar normal. Untuk itu, ia perlu diobati sesuai dengan ukurannya. Kesehatan akan diperoleh dengan menjaga kekuatan, memelihara diri dari gangguan dan menghilangkan sumber-sumber kerusakan. Yang ketiga, hal prinsip inilah yang menjadi konsentrasi para dokter dalam analisis diagnosanya.
Dan semua itu telah terkandung dalam Al-Quranul Karim. Zat yang menurunkannya juga menganjurkan agar ia dijadikan sebagai obat dan rahmat. Hati membutuhkan sesuatu yang menjaganya agar tetap kuat, yaitu hati iman dan ketaatan. Juga membutuhkan pemeliharaan dari gangguan yang membahayakannya, yaitu dengan menjauhi dosa-dosa, maksiat, dan berbagai hal penyimpangan. Termasuk perlu pula dihilangkan setiap hal yang rusak daripadanya, dan hal itu bisa dilakukan dengan taubat nasuha dan memohon ampun kepada Zat yang Maha mengampuni dosa-dosa. Sakitnya hati yaitu berupa kerusakan yang menimpanya, sehingga merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran. Karena itu, penyakit yang menimpa hati terkadang ditafsirkan dengan keraguan dan kebimbangan, seperti menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu dalam hati mereka ada penyakit. Al-Baqarah ayat 10. Maksudnya keragu-raguan. Terkadang pula penyakit hati itu ditafsirkan dengan nafsu berzina, sebagaimana penafsiran firman Allah yang berbunyi, sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Al-Ahzab 32. Pada ayat pertama adalah penyakit subhat, dan pada ayat kedua adalah penyakit syahwat. Kesehatan dijaga dengan hal-hal yang sehat pula, sedangkan penyakit ditolak dengan sesuatu yang berlawanan dengannya. Kesehatan akan semakin kuat dengan sesuatu yang sejenis, dengan sebab timbulnya kesehatan, dan akan hilang dengan sesuatu yang berlawanan dengannya. Kesehatan dijaga dengan hal sejenis, dengan sebab timbulnya kesehatan itu, dan akan lemah atau hilang sama sekali dengan adanya sesuatu yang berlawanan dengannya. Ketika tubuh yang sakit merasa terganggu dengan sesuatu yang bila menimpa tubuh yang sehat tidak berpengaruh apa-apa, misalnya sedikit panas, dingin, gerakan atau lainnya, maka demikian pula dengan hati yang sakit. Ia akan merasa terganggu dengan sesuatu yang amat remeh, baik berupa subhat ataupun syahwat. Ia tidak akan kuat bila kedua hal tersebut menimpanya. Sedangkan hati yang sehat berkali lipat ditimpa yang sama, ia masih kuat menolaknya dengan kekuatan dan kesehatan ada pada dirinya. Secara ringkas dapat dikatakan, jika orang yang sakit tertimpa dengan sesuatu yang sama dengan sebab penyakitnya, maka penyakitnya akan bertambah, kekuatannya akan melemah, bahkan akan menghantarnya pada kematian, jika ia tidak segera mendapatkan sesuatu yang dapat memulihkan kekuatannya dan menghilangkan penyakitnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.